Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan kisah dengan latar di desa terpencil pada era 1990-an. Warga Wanasari hidup dalam ketakutan, menyimpan rahasia kelam dan bisikan gaib yang tak pernah hilang. Di tengah ketenangan yang menipu itu, tragedi menimpa seorang gadis remaja bernama Nira, cucu tercinta seorang ulama sepuh bernama Joyo. Kehilangannya membuka pintu kegelapan yang telah lama tersembunyi, memaksa Joyo mengambil langkah ekstrim untuk menyelamatkan desanya. Menyamar sebagai petani tua, ia menyiapkan diri menghadapi kekuatan gelap yang mematikan. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Pada era 1990-an, di sebuah wilayah terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan tinggi, berdiri sebuah desa bernama Wanasari. Desa ini tampak tenang dari kejauhan, dengan sawah hijau yang membentang dan rumah-rumah kayu sederhana yang berdiri berderet. Namun, di balik ketenangan itu, Wanasari menyimpan ketakutan yang telah lama mengakar di hati para penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir, desa tersebut sering dilanda peristiwa aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Orang-orang menghilang tanpa jejak, suara-suara misterius terdengar di malam hari, dan beberapa warga ditemukan meninggal dengan kondisi yang tidak wajar. Di tengah kehidupan desa itu, hiduplah seorang ulama sepuh bernama Joyo. Ia dikenal sebagai sosok yang dihormati, bijaksana, dan menjadi tempat warga meminta nasihat dalam berbagai persoalan. Joyo tinggal di sebuah rumah sederhana, tidak jauh dari surau desa bersama cucu satu-satunya yang sangat ia sayangi, seorang gadis remaja bernama Nira. Nira dikenal sebagai anak yang lembut, rajin, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang kakek. Bagi Joyo, Nira adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sekaligus sumber kebahagiaan di usia tuanya. Namun, ketenangan itu berubah drastis pada suatu malam yang gelap dan sunyi. Joyo yang saat itu berada di rumah tidak menyadari bahwa malam tersebut akan menjadi awal dari tragedi besar. Ketika ia terbangun pada tengah malam, ia mendapati kamar Nira sudah kosong. Pintu jendela terbuka lebar dan tidak ada tanda-tanda perlawanan di dalam rumah. Keheningan yang tidak biasa membuat Joyo segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan cemas, Joyo bersama beberapa warga melakukan pencarian di sekitar desa hingga ke area ladang dan hutan kecil di pinggir Wanasari. Pencarian berlangsung hingga pagi menjelang, namun hasilnya sangat mengejutkan sekaligus menyakitkan. Nira ditemukan tergeletak di sebuah ladang jagung yang jauh dari pemukiman warga. Tubuhnya kaku dan tidak bernyawa, dengan kondisi yang mengerikan. Di dekat tubuhnya terdapat tanda-tanda ritual yang tidak lazim, seolah menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan biasa. Kabar kematian Nira dengan cepat menyebar ke seluruh desa dan membuat warga Wanasari diliputi ketakutan serta kesedihan mendalam. Tidak sedikit warga yang percaya bahwa kematian Nira berkaitan dengan praktik ilmu hitam yang selama ini mereka takutkan. Nama seorang dukun bernama Sutro mulai kembali disebut-sebut dalam bisik-bisik penuh kecemasan. Sutro dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib dan diduga sering melakukan ritual pesugihan dengan tumbal manusia. Sejak peristiwa itu, suasana desa Wanasari berubah drastis. Ketakutan menyelimuti setiap rumah dan malam hari menjadi waktu yang paling dihindari warga. Sementara itu, Joyo yang kehilangan cucu tercintanya mulai merasakan bahwa tragedi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya yang mengancam seluruh desa. Setelah peristiwa tragis yang merenggut nyawa cucunya, Joyo hidup dalam keterpurukan yang mendalam. Hari-harinya dipenuhi kesedihan dan penyesalan yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Kehilangan Nira bukan hanya meninggalkan luka batin, tetapi juga membuka mata Joyo terhadap kebenaran yang lebih gelap, bahwa desa Wanasari tidak sekedar dilanda musibah biasa, melainkan sedang berada dalam bayang-bayang praktik ilmu hitam
yang terstruktur dan berbahaya. Dalam diamnya, Joyo mulai melakukan perenungan panjang. Ia menyadari bahwa jika ia tetap berada dalam posisi sebagai ulama yang dikenal, langkahnya akan mudah dipantau oleh pelaku kejahatan gaib yang diduga dilakukan oleh Sutro. Sutro bukan hanya memiliki pengaruh mistis, tetapi juga jaringan orang-orang yang diam-diam terlibat dalam praktik pesugihan. Setiap upaya perlawanan secara terbuka hanya akan membahayakan warga lain dan membuat korban semakin banyak berjatuhan. Dengan tekad yang kuat, Joyo akhirnya mengambil keputusan besar yang mengubah seluruh hidupnya. Ia meninggalkan identitas sebagai ulama sepuh yang dihormati. Jubah kebesarannya disimpan, sorban dilepaskan, dan ia meninggalkan semua simbol kehormatan yang selama ini melekat pada dirinya. Tidak ada lagi Kiai Joyo. Ia memilih menghilang dari pandangan umum dan memulai kehidupan baru dengan identitas yang sama sekali berbeda. Joyo kemudian menyamar sebagai seorang petani tua miskin bernama Karyo. Penampilannya diubah secara total. Pakaian lusuh, wajah yang dibuat tampak lelah, serta sikap yang sederhana dan membumi. Ia sengaja memilih hidup sebagai buruh tani agar dapat berbaur dengan masyarakat bawah yang sering menjadi target utama praktik pesugihan. Dengan menjadi Karyo, ia berharap dapat mendengar percakapan warga tanpa dicurigai dan mengamati pergerakan kejahatan dari dalam. Kehidupan barunya tidak mudah. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Setiap hari, ia bekerja di sawah milik warga, mengangkat beban berat, dan menjalani kehidupan yang jauh dari kenyamanan masa lalunya. Namun di balik tubuh renta dan pekerjaannya yang keras, Joyo tetap menyimpan kekuatan batin yang besar. Setiap malam, ia melakukan doa dan wirid dalam kesunyian, memohon perlindungan sekaligus kekuatan untuk menghentikan kejahatan yang merusak desanya. Seiring waktu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi di Wanasari. Ritual-ritual Sutro yang biasanya berjalan lancar mulai mengalami gangguan. Sesajen yang disiapkan sering berantakan. Suara-suara asing terdengar saat malam ritual berlangsung, dan beberapa warga yang terlibat dalam pesugihan mulai mengalami gangguan kesehatan serta ketakutan yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Karyo secara tidak langsung telah mengganggu keseimbangan ilmu hitam yang digunakan oleh Sutro. Namun di sisi lain, kehadiran Karyo juga mulai menimbulkan kecurigaan. Ada beberapa warga yang merasa bahwa petani tua tersebut tidak seperti orang biasa. Cara pandangnya tajam, kebiasaannya berdoa pada waktu-waktu tertentu, serta ketenangannya dalam menghadapi situasi sulit membuat sebagian orang mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Karyo. Tanpa disadari, identitas tersembunyi Joyo mulai berada di ambang bahaya, sementara konflik yang lebih besar semakin mendekati puncaknya. Malam purnama akhirnya tiba di desa Wanasari, membawa suasana yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Cahaya bulan yang terang tidak memberikan ketenangan, justru mempertegas kesan mencekam yang menyelimuti desa. Di kejauhan, hutan yang berada di pinggir desa tampak seperti dinding gelap yang seolah menyimpan sesuatu yang berbahaya. Malam itu dipercaya sebagai waktu puncak bagi Sutro untuk melaksanakan ritual pesugihan terbesar yang pernah ia lakukan. Di tengah hutan tersebut, sebuah area terbuka telah disiapkan sebagai lokasi ritual. Lilin-lilin hitam menyala membentuk pola tertentu, sementara sesajen diletakkan di berbagai titik. Di tengah lingkaran itu, beberapa calon tumbal telah diikat, menjadi bagian dari rencana kelam yang akan memperkuat kekuatan gaib Sutro. Suara mantra terdengar lirih, namun semakin lama semakin kuat, seakan memanggil sesuatu dari alam yang tidak terlihat. Di sisi lain, Joyo akhirnya meninggalkan identitas samarnya. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik penentuan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh desa Wanasari. Dengan mengenakan pakaian sederhana yang sudah lusuh, ia berjalan menuju hutan dengan langkah tenang namun penuh keyakinan. Di tangannya hanya ada tongkat bambu sederhana, tetapi di dalam dirinya tersimpan kekuatan doa dan iman yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Saat Joyo tiba di lokasi ritual, suasana langsung berubah menjadi lebih tegang. Sutro yang menyadari kehadirannya tersenyum dingin,
seolah sudah menunggu kedatangan musuh lamanya. Tanpa banyak kata, pertarungan antara keduanya pun dimulai. Sutro memanggil kekuatan gaib yang menyerupai energi hitam pekat, berputar dan menyerang seperti badai. Tanahnya bergetar, angin berputar liar, dan suara-suara aneh memenuhi hutan. Joyo tidak mundur. Ia berdiri tegak dan mulai melantunkan doa-doa dengan suara pelan namun penuh kekuatan. Setiap kalimat yang diucapkan seolah memancarkan cahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa. Energi spiritual dari doa tersebut berhadapan langsung dengan kekuatan gelap Sutro, menciptakan benturan yang membuat udara di sekitar mereka terasa berat dan panas. Sutro kemudian memanggil kekuatan terakhirnya, sebuah entitas gaib raksasa yang muncul dari kegelapan. Sosok itu mengerikan, dengan wujud yang sulit dijelaskan, seolah gabungan antara bayangan dan api hitam. Namun Joyo tetap bertahan. Ia mengumpulkan seluruh sisa tenaganya dan memperkuat doa terakhirnya sebagai bentuk perlawanan terakhir demi menyelamatkan desa Wanasari. Dalam momen puncak, cahaya putih tiba-tiba memancar dari tongkat bambu yang dipegang Joyo. Cahaya itu semakin membesar dan menembus kegelapan, menghantam makhluk gaib yang dipanggil Sutro. Dalam sekejap, kekuatan tersebut berbalik arah, menghancurkan Sutro dan ritual yang ia bangun sendiri. Suara teriakan mengerikan terdengar sebelum akhirnya semuanya lenyap dalam ledakan cahaya. Setelah pertarungan berakhir, suasana hutan menjadi sunyi. Sutro telah kalah dan kekuatan gelap yang selama ini menghantui Wanasari perlahan menghilang. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Tubuh Joyo yang sudah renta tidak lagi mampu menahan beban energi spiritual yang ia keluarkan. Ia jatuh terduduk dalam keheningan, napasnya melemah. Dengan sisa tenaga yang ada, Joyo memanjatkan doa terakhir untuk keselamatan desa Wanasari. Ia berharap agar desa tersebut tidak lagi tersentuh oleh praktik kegelapan di masa depan. Setelah doa itu selesai, Joyo menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Kepergiannya menjadi akhir dari kegelapan yang menyelimuti Wanasari, sekaligus awal dari kedamaian baru bagi seluruh warga desa. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa keserakahan dan jalan pintas untuk meraih kekayaan melalui cara-cara gelap seperti pesugihan hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan, baik bagi pelaku maupun orang di sekitarnya. Kekuatan ilmu hitam pada akhirnya tidak pernah mampu mengalahkan ketulusan, keimanan, dan pengorbanan seseorang yang berjuang demi kebaikan. Cerita ini juga menegaskan pentingnya keberanian untuk melawan kejahatan, meskipun harus dilakukan dengan pengorbanan besar dan dalam kesunyian. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa cinta keluarga dan tanggung jawab moral dapat menjadi dorongan kuat untuk menegakkan kebenaran dan melindungi orang lain dari bahaya yang lebih besar. Itulah kisah yang saya ceritakan pada malam hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.